Yo guys, setelah Solana, altcoin mana yang akan outperform Bitcoin? Kemudian kita update juga kali ini mengenai beberapa layer satu di sini teman-teman, serta Jim Cramer juga kita update di episode yang kali ini atau di video update Black Cuan kali ini. Untuk itu teman-teman, let's dive in. My friend, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, ada beberapa hal yang ingin saya update kali ini, seperti Jim Cramer, kemudian pertanda bull runs ini semakin menarik, teman-teman, karena BTC ini sudah terbang tinggi dan masih belum ada tanda-tanda akan koreksi. Itu juga akan kita bahas di sini. Kemudian setelah Solana, altcoin layer 1 atau koin mana saja selain layer 1, teman-teman, yang akan outperform Bitcoin. Dan yang pertama di sini adalah kita update mengenai si Bitcoin-nya, dan di sini menariknya adalah 31 hari yang lalu, teman-teman, ketika Jim Cramer ini menyatakan bahwa Bitcoin is about to go down, Bitcoin ini sudah naik sekitar 37% sejak saat dia mengatakan hal tersebut. Dan kali ini kita menunggu kapan dia, besokkah mungkin atau lusa, kita tunggu Jim Cramer ngomong seperti ini lagi. Jangan sampai Jim Cramer bullish, teman-teman. Karena nanti jika dia bullish itu bisa terjadi Bitcoin ini akan terkoreksi. Akan tetapi menurut saya, kalaupun dia terkoreksi si Bitcoin ini masih dalam kondisi yang sehat, healthy correction, seperti itu teman-teman. Dan berkaitan dengan pertanda bull runs ini akan semakin menarik di sini teman-teman. Setelah penurunan yang begitu konsisten di sini teman-teman, konsisten sekali turunnya di sini, stablecoin market cap di sini teman-teman, terjadilah bounce di sini teman-teman. Dan yang kita tunggu bounce-nya ini naik lagi bahkan mungkin sampai di 135 billion. Dan teman-teman, apabila nanti itu terjadi, kali ini bull runs-nya atau bull market ini akan sedikit berbeda dari yang sebelumnya karena kemungkinan besar teman-teman setelah halving nanti itu, karena kalau kita lihat gejala-gejala investor besar ini, paus ataupun institusi, mereka ini senang beli barang kemudian dia simpan untuk jangka waktu lama teman-teman. Oleh karena itu bull market yang akan datang ini kayaknya akan terjadi yang namanya supply shock di exchange teman-teman, yang membuat Bitcoin ini akan semakin langka. Dan apabila dia langka, maka Bitcoin ini akan semakin tinggi harganya teman-teman. Apabila banyak diamond hands itu yang menahan untuk tidak menjual Bitcoin dalam jangka waktu yang lama, teman-teman. Sedangkan untuk pergerakan Bitcoin-nya sendiri, ini ada hal yang sangat menarik sekali dari rainbow chart di sini, teman-teman. Ini luar biasa karena ini merupakan puncak yang menurut saya realistis, teman-teman, untuk kita lihat sebagai puncak dari pergerakan Bitcoin yang akan datang. Karena di sini tidak terlalu muluk-muluk. Artinya Bitcoin ini apabila bertahan di zona yang putih ini, teman-teman, di wilayah yang putih ini, di mana posisinya si Bitcoin ini adalah kita melewati resisten yang ada di teman-teman di wilayah yang putih ini. Kalau kita bisa masuk ke area ini dan bertahan di sini, teman-teman, kita bisa lihat seperti yang terjadi di cycle-cycle yang sebelumnya, teman-teman. Kayak di cycle pertama di sini, itu terjadi bulan ke bulan kenaikan harga Bitcoin terus-menerus, teman-teman. Kemudian di cycle kedua juga hal yang sama. Dan siklus yang ketiga juga terjadi hal yang sama apabila Bitcoin bertahan di area yang putih di tengah ini, teman-teman. Dan warna merah-merah ini, merah-merah muda ini, pink ini adalah wilayah orang-orang ini sudah mulai take profit ataupun dia keluar dari market. Dan puncaknya di sini 118.000 untuk per satu Bitcoin. Dan kalau bisa di atas itu, teman-teman, artinya itu di luar ekspektasi, bonus luar biasa, bonus besar apabila terjadi di atas ini nanti, teman-teman. Menurut sahabat Black Cuan, berapa kira-kira puncak dari harga Bitcoin di saat bull runs nanti atau di pasca ini nih, pasca halving ya, pasca halving 2024 ataupun event-event besar yang akan terjadi di 2024 nanti. Coba teman-teman tulis di kolom komentar. Kemudian teman-teman, untuk kita ketahui juga bahwa dalam short terms di sini, ini saya ambil dari analisa Hotel Air Crypto, salah satu akun yang saya follow di sini di Twitter, luar biasa, bagus analisanya di sana teman-teman. Kemudian di sini dia katakan bahwa ada kemungkinan koreksi untuk si Bitcoin ini, dan meskipun ini belum terjadi teman-teman, kita minimal ada persiapan mental lah. Kalau untuk yang long terms di sini saya kira secara emosi dan disiplin itu sudah punya, pasti itu. Karena sahabat-sahabat Black Cuan yang ikut curhat ya bersama kita di 2022 ketika hancur-hancuran kita di sana,
Itu ada salah satunya yang saya masih ingat, CZ Abal-Abal selalu hadir menemani bersama sahabat-sahabat Black Cuan yang lainnya yang berkomentar terus di Black Cuan ini. Kita ini saling menyemangati teman-teman. Karena boleh jadi di 2022, 2021 posisinya nyangkut apa segala macam seperti itu teman-teman. Dan kembali kita ke altcoins teman-teman. Setelah Solana, altcoins mana yang akan outperform BTC nanti itu? Menurut saya kita pantau dulu dari altcoin market cap yang tidak memasukkan BTC dan Ethereum. Teman-teman, kita ada resistance di sini di 413 billion ini sampai ini mana ini? 453 billion, teman-teman. Dan area box di sini adalah menurut saya wilayah aman nanti apabila dia sudah menembus resisten-resisten di sini untuk altcoins market cap di sini teman-teman. Dan yang menjadi pertanyaan besar kita adalah setelah Solana, setelah Chainlink, setelah Kaspa, itu yang mana altcoins yang akan terbang? Dan sedikit mengenai Solana di sini, teman-teman. Solana ini merupakan koin yang luar biasa bagus performanya di sini, teman-teman. Dengan CEO-nya dia atau co-founders-nya dia, Anatoly Yakovenko, yang pernah menyarankan kepada Charles Hoskinson pada saat itu di 2022, kalau saya tidak salah, dia bilang, Cardano ini mesti rajin-rajin mencium kodok atau kissing frogs, katanya si Anatoly. Dan itu memang saran yang positif menurut saya, teman-teman. Artinya, dengan semakin banyak mendapatkan investor ataupun developer ataupun pihak luar yang ikut gabung dalam mendevelop sebuah project blockchain seperti Solana, itu luar biasa teman-teman. Dan Solana ini merupakan salah satu yang pembagian tokenomics-nya itu luar biasa banyak ya teman-teman. Maksudnya presentasinya itu bagus gitu kan. Jadi ada untuk seed round investor, founding sale, validator, strategic sales, public auction, kemudian team members, foundation, dan ini yang membuat Solana ini bagus teman-teman. Karena Solana ini menciptakan kemitraan itu yang beragam, bervariasi. Sehingga pendanaan itu bisa mereka dapatkan dari variasi-variasi yang banyak itu teman-teman. Dan sepertinya beberapa proyek-proyek layer 1 itu bisa belajar dari Solana atau mungkin mereka menerapkan strategi yang lainnya teman-teman. Seperti Cardano ataupun XRP. Dan salah satu juga ya yang menyebabkan kenapa Solana ini bisa terbang luar biasa bagus ya bersama Chainlink ataupun Kaspa teman-teman, itu gara-gara ada euforia terkait dengan Bitcoin ETF, kemudian ada Ethereum ETF. Dan kalau kita lihat dari tabel pergerakannya di sini untuk Sol ini 158% kenaikan dalam waktu 30 hari, sedangkan Chainlink itu 108 ini, 108,10% ini dalam 30 hari. Luar biasa si Chainlink ini teman-teman. Sedangkan yang lain-lainnya ini masih di bawah 100% untuk 30 hari belakangan ini. Kemudian seperti yang kita bisa bayangkan juga mengenai harga Bitcoin, si Solana ini juga dia akhirnya breakout dari resistance-nya, kemudian secara RSI juga dia sudah overbought di sini teman-teman. Artinya ini sudah masuk ke tahap jenuh di sini teman-teman untuk time frame yang 1 minggunya di sini teman-teman. Jadi ekspektasi akan ada koreksi, mungkin saja bisa terjadi koreksi atau mungkin belum mau dikoreksikan dulu, digas dulu ke atas ini, ditarik dia dulu ke atas ini, barulah setelah itu koreksi. Jadi skenario-skenario itu untuk kita pantau-pantau di sini teman-teman, terutama bagi teman-teman yang koleksi Solana ataupun yang mentradingkan Solana. Dan teman-teman, hal ini semakin menarik. Pertanda bull run sini memang semakin menarik teman-teman gara-gara si BlackRock tersebut. Apakah ada kemungkinan setelah BlackRock ini mengajukan spot Ethereum ETF, apakah ada kemungkinan BlackRock ini mengajukan lagi Solana ETF, teman-teman? Coba teman-teman tulis di kolom komentar apakah ada kemungkinan untuk Solana ini diajukan oleh BlackRock ataupun institusi lainnya. Karena semakin menarik untuk 2024 ini, teman-teman. Serius, semakin menarik menurut saya di sini. Meskipun tetap kita ada warning supaya kita tidak panik dan tidak FOMO, kemungkinan besar ada koreksi, itu mungkin bisa terjadi teman-teman. Kemudian seperti apa koin lain yang akan bergerak nanti, kita bisa masuk ke kategori di sini teman-teman. Saya sudah masukkan ke kategori di CoinGecko di sini, terutama yang bagian layer 1 yang belum gerak liar seperti Solana teman-teman. Jadi ini semacam antisipasi kita untuk melihat seperti apa pergerakan dari layer 1 lain-lainnya yang masih diam dulu sekarang ini mantau-mantau seperti itu teman-teman. Dan di sini bisa kita lihat ya, ada Cardano, Tron, Polkadot, Avalanche. Avalanche ini yang luar biasa teman-teman. Kemudian ada Toncoin. Dan di sini sebagai contoh teman-teman,
selain dari Solana, Ethereum, ataupun Avalanche yang bagus sekali trending mereka sekarang ini, kita perlu lihat juga layer 1 mana yang kemungkinan digas lagi. Salah satunya adalah Polkadot. DOT di sini sudah menembus resistennya untuk time frame yang 1 bulan di sini, chart 1 bulan di sini teman-teman. Jadi menurut saya ada confident di sini untuk si DOT ini. Dari level yang sudah dicapai ini, kemungkinan besar ada sedikit koreksi, baru itu narik lagi ke $6 atau ke $7. Seperti itu. Dan terakhir adalah Algorand. Jadi baik Algorand ataupun Polkadot ini merupakan contoh dari layer 1 yang kemungkinan besar akan terjadi pergerakan yang meng-outperform dari si Bitcoin-nya sendiri. Salah satu simulasi yang menarik dari Algorand di sini adalah karena market cap-nya dia ini kan masih di bawah-bawah yang lain-lain ini yang ada di daftar ini, teman-teman. Kalau seandainya Algorand ini mencapai, ini yang paling tinggi deh, kita mulai dulu dari Ethereum ya. Untuk market cap-nya ini, apabila Algorand ini mencapai market cap yang sama dengan Ethereum, itu akan terjadi kenaikan ini sebesar 258 kali dari harganya dia yang masih 0,12 ketika tabel ini dibuat. Sementara market cap-nya Algorand ini masih berada di bawah 1 billion US dollar, 974 juta dolar. Dan kalau kita ambil mediannya, kita ambil tengahnya saja, kalau dia mencapai ke levelnya si ADA Cardano, market cap-nya sama dengan Cardano yang sekarang ini teman-teman, itu ada 13 kali lipat kenaikan untuk harga si Algorand dan mencapai 1,62 dolar. Jadi kalau tadi di Ethereum itu 31,41 dolar, teman-teman, luar biasa besar itu. Kita tarik di garis tengahnya, itu di ADA atau TRX lah ya, di atas 1 dolar harganya si Algorand ini. Dan secara harga real time-nya sekarang ini, ketika saya merecord video ini, harga Algorand ini 0,13 dolar. Itu udah ada kenaikan sedikit ini, teman-teman. Oke, dan menutup video kali ini, teman-teman, serius, kita ini sudah berada di fase disbelief menurut saya di sini. Dan saya merasa cukup yakin ya, karena psikologi market cycle ini kita sudah menjelang ke halving, kemudian kita menjelang ke event-event besar Bitcoin spot ETF yang akan di-approve sebentar lagi. Saya kira berada di fase disbelief kita di sini, kemudian kita akan mengulang fase yang seperti ini teman-teman, kenaikan-kenaikan di sini, kemudian masuk ke hope, optimism, belief, thrill, dan euphoria teman-teman. Dan apabila kalian punya jagoan-jagoan yang menurut kalian akan outperform Bitcoin setelah ini, coba ditulis di kolom komentar. Saya ingin tahu koin-koin seperti apa yang kalian bawa untuk bull runs di akan datang ini, teman-teman. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. In the meantime, let's enjoy the ride, guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.